Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya, Amma ba'd. mati dibahas ya. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang terus Allah terus melimpahkan yang tidak henti-hentinya, maka kita juga tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali. Ibu Bapak sekalian, selamat bergabung di Sobat Ngaji. Sekarang untuk pematerinya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rojak ya, yang hari ini. Ayah Bunda, Ibu Bapak sekalian, apa sudah tahu tema hari ini? Temanya udah tahu belum? Tema Jangan hari ini berhenti, jangan berhenti meski tidak tak sempurna. sempurna. Yang nanti alhamdulillah saat ini juga Ustadz Rojak udah bergabung. Mari kita sama-sama sapa kepada Ustadz Rojak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua dan Gimana, sehat Ustadz? kalian. Alhamdulillah, Ustadz, insyaallah. Siap untuk memaparkan materinya hari ini Ustadz? Siap insyaallah. Alhamdulillah. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian pada hari ini. Untuk ayah bunda boleh mempersiapkan catatannya terlebih dahulu. Ya. Kita mulai untuk kajian pada hari ini. Sebelumnya nanti semisal Ustadz Rojak udah menyampaikan materinya, mohon ayah bunda teman-teman yang lainnya boleh di-mute-kan terlebih dahulu mikrofonnya. Seperti itu ya. Baik, kita akan mulai. Kita akan persilakan kepada Ustadz Rojak untuk menyampaikan materi hari ini. Mangga, Ustadz. Baik, terima kasih Kang Tian ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Baik Ibu Bapak Sobat Ngaji Allah muliakan ya, alhamdulillah segala puji tentu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Bu ya, waktu libur tentunya Bu ya, tapi kita masih memaksimalkan, memanfaatkan ya dengan diisi ya melalui kajian-kajian, mungkin ada yang kajian rutinan ya, ada kemudian seperti kita yaitu adalah belajar ya, tentunya belajar tata cara baca Al-Quran ya yang sesuai dengan aturan dan kaidah tajwid. Dan tentu juga mungkin ada sebagian orang yang olahraga Bu ya olahraga, lari-lari pagi, jogging mungkin ya. Kemudian mungkin ada yang ke pasar, biasanya pasar Sabtu Bu ya. Nah, tapi kita alhamdulillah ya. Dan ada juga yang mungkin ya Bu ya sedang mengantuk dan tentu ini jam-jam rawan pagi-pagi ini, apalagi cuacanya dingin Bu ya untuk Jawa Barat. Insyaallah ini luar biasa ya. Membuat mata kita semakin lelah dan tidak kuat untuk ingin tidur ya. Tapi mudah-mudahan ya alhamdulillah dengan hadirnya kita pada pagi hari ini di majelis ilmu ini ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak Sobat Ngaji yang Allah muliakan ya, tentu ini bukan pertama kali kita bertemu ya. Ini kesekian kalinya ya pada bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan melalui majelis ilmu ini yang Masya Allah ya, mudah-mudahan
banyak memberikan manfaat kepada ayah bunda atau bapak ibu semuanya. Dan juga mudah-mudahan bapak ibu ini ya, ketika sudah mendapatkan apa materi dan sebagainya Bu ya Pak, kami pun berharap untuk diajarkan ya kembali sehingga kami pun mendapatkan jariahnya ya. Bukan hanya apa namanya ibu bapak saja, tapi pun kami mengharapkan itu ya, bagaimana ilmu yang sudah kami sampaikan itu pun kemudian disampaikan kembali ya, agar kita sama-sama menjadi orang yang beruntung ya, la'allakum tuflihun ya, kemudian menjadi orang-orang yang apa namanya, tentunya bukan orang-orang yang merugi ya. Dan seperti kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, bahwa jika kita ingin mendapatkan posisi manusia yang terbaik itu, maka setelah kita mempelajari Al-Quran, maka ajarkan kembali. Nah, positifnya dalam kita mengajarkan kembali Al-Quran ini adalah kita akan mengingat semua materi yang mungkin sudah lupa ya. Dan tentu itu akan memacu kita untuk senantiasa memperdalamnya. Nah, sehingga apa namanya, tentu ya proses kita dalam memperdalam ilmu tersebut dan kemudian menyampaikannya ternyata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganjarkan sebagai manusia yang terbaik. Ya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sedang ingin menuju ikhtiar menjadi manusia yang terbaik, tentunya dengan belajar Al-Quran, belajar apa namanya kitab suci kita, cara membacanya ya, yang mana mudah-mudahan dari setiap huruf yang kita pelajari, yang kita baca ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Nih Masya Allah ya, masih tetap istiqomah nih Pak Manto ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ada Pak Akmar Jakarta ya, kemudian ada Bu Yuli ya, Bu Mardawati yang tentunya masih stay ya. Mudah-mudahan mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua ya adalah saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu kita untuk belajar Al-Qur'an. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, Ibu Bapak sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Insya Allah pertemuan kita kali ini, pertemuan sebelumnya tentu ya, pertemuan dengan saya sebelumnya kita sudah membahas tentang apa namanya, paling sempurna sepanjang masa. Betul Bu ya? Nah, sekarang insya Allah yang akan kita pelajari itu adalah apa Bu? Pak, judul kajian kita, judul materi kita pada pagi hari ini adalah Jangan berhenti meski tidak sempurna. Nah, betul Bu ya. Jangan berhenti meskipun tidak sempurna. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti, maaf, meski tidak sempurna. Kira-kira nih Bapak Ibu ya, apa maksudnya nih Bu? Ya. Jangan berhenti meski ya, meski tidak sempurna. Nah, meski kurang sempurna. Maksudnya apa ini Bu? Kira-kira nih Bapak ya. Apa sih yang membuat kita jangan berhenti? Belajar. Dan apa yang membuat ya? Apa Bu? Belajar. 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 Ya, ada lagi Bapak Ibu. Walaupun belum sempurna, tetap semangat belajarnya. Betul Bu ya. Dari segi judul Ibu, jangan berhenti meski kurang sempurna itu ya, sebenarnya bisa diperuntukkan bagi kita yang pemula ya, yang baru belajar dan sebagainya. Ini sebagai motivasi bagi kita bahwa ternyata untuk belajar Al-Quran itu tidak ada kata berhenti Bu. Mau kita terbata-bata ataupun tidak misalkan, atau bahkan dari nol ya, ternyata
tidak mengharuskan kita merasa minder, ya, tidak mengharuskan kita merasa malu. Wah, malu, ibu ini udah lancar, bapak ini udah lancar. Enggak. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa justru orang yang berhenti itu ketika membaca Al-Qur'an karena ketidakbisaannya, ya, atau karena ketidaktahuannya itu adalah yang akan menjadikannya generasi yang mahjuro, jauh dari Al-Quran. Ya. Dan itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran juga, Bu. Ya, generasi mahjuro itu adalah generasi yang jauh dengan Al-Quran. Mengapa jauh dari Al-Quran? Karena tadi merasa malu, ya, merasa tidak bisa dan sebagainya. Padahal, ya, Nabi SAW itu sudah mengatakan, ya, bahwa jangankan, ya, yang terbata-bata, kita pun yang istilahnya masih dari nol lah, Bapak Ibu, ya, itu adalah pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda cerita nih, Bu, kalau kita baru pertama kerja di perusahaan, nggak bisa sama sekali sampai 3 bulan, mungkin ya kita nggak akan digunakan gitu tenaganya, ya. Justru bahkan mungkin ya tidak diberikan apapun, ya, ya, karena kita tidak memenuhi persyaratan. Nah, tetapi Al-Quran, ibu mau memenuhi persyaratan atau tidak, selama proses ibu senantiasa tidak lepas dari Al-Quran, maka kata Nabi, bapak ibu akan tetap diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari judul ini yang pertama yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita adalah dalam belajar ini, ya, dalam semangat belajar kita adalah bahwa, Bu, Pak, jangan merasa malu dengan kondisi bacaan kita, ya. Mau jelek atau tidak, mohon maaf Bapak Ibu, ya, atau dengan suara kita mau indah atau tidak, dan suara itu mah Bapak Ibu, ya, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan bisa kita mau operasi plastik, Bu, dan suara mah bukan untuk dioperasi plastik, nggak bisa. Nggak bisa, Bu, ya. Ini bukan seperti wajah yang bisa kita ubah memakai operasi plastik. Suara ini adalah anugerah dari Allah, dari sananya sudah begitu maka tetap begitu, ya. Jangan kita merasa bahwa Ustadz suara saya jelek, Ustadz suara saya begini, ya. Nggak apa-apa, Bu. Bagi mereka yang merasa suaranya seperti merpati, tahu, Bu, suara merpati, Bu? Ibu tahu suara merpati gimana, Bu? Nggak tahu kan merpati mah. Merpati mah, Bu, merdu pas di hati. Nah, merpati itu merdu pas di hati. Nah, itu bagi mereka yang memiliki suara merpati, bersyukurlah bahwa Allah menganugerahkan suaranya, ya, dengan sangat bagus, dengan sangat baik, indah. Maka gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Karena banyak orang yang memiliki suara merpati, tapi digunakannya untuk apa, Bu? Banyak nyanyi-nyanyi dan sebagainya, ya. Tertawa yang melebihi batas dan sebagainya. Padahal mereka memiliki suara yang apa? Yang merpati, Bu, merdu dan pas di hati kalau nyanyi. Ya, itu, Bu. Nah, ada juga mereka ternyata yang dianugerahi oleh Allah, misalkan suaranya remetuk, Bu. Tahu remetuk, suara remetuk, Bu? Remetuk. Suara remetuk itu, Bu, ya. Ya, sudah mas suaranya rebek itu kayak sedikit-dikit batuk. Nah, udah mah rebek, Bu, terus batuk, sering batuk. Nah, itu juga harus merasa bersyukur bahwa ternyata Allah menempatkan posisi suaranya ya seperti itu. Harus kita syukuri. Mau seperti apapun kondisi suara kita, mau itu merpati, mau jangkrik. Tahu jangkrik, Bu? Suara jangkrik. Suara jangkrik itu panjang terus tarik, Bu. Tarik itu kenceng. Nah, tarik itu kenceng. Bahasa Indonesianya. Panjang terus tarik. Nah, itu suara jangkrik, Bu. Ya, terus ada suara remetuk. Nah, itu, Bu, ya. Jadi harus kita syukuri bentuk suara kita seperti apapun, ya. Sebab itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, bukan persoalan bagus dan tidaknya, tetapi penggunaannya, fungsinya. Karena banyak orang yang bersuara bagus, tetapi ya digunakan tidak untuk membaca ayat-ayat Allah. Pun sebaliknya, ada yang sudah suaranya seperti rebek, ya, Bu, ya, remetuk dan sebagainya, pun merasa sombong, tidak mau digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Jadi bukan persoalan suara di sini, ya, tetapi persoalannya adalah kata Allah,
fahal min mudzakir. Maka kita mau tidak ya membaca Al-Quran, mau tidak kita belajar. Nah itu Bu ya, pelajaran penting bagi kita dari judul ini. Jangan berhenti meski kurang sempurna. Selanjutnya adalah Bapak Ibu ya, selanjutnya adalah yang dimaksud dengan jangan berhenti meski kurang sempurna. Karena sebelumnya kita sudah membahas yang paling sempurna sepanjang masa. Apa aja Bu? Ya, coba Bu, yang paling sempurna sepanjang masa itu adalah satu gunnah akmal. Nah, kemudian ada apa namanya sempurna berdasarkan waktu. Nah itu adalah kamilah. Nah betul Bu. Nah sekarang adalah yang kurang sempurna. Nah yang kurang sempurna itu apa Bu? Nakisoh dan angkos. Nah, nakisoh dan angkos. Ya. Nah ini adalah berarti kalau sudah bahas akmal, kamilah, nakisoh, berarti ini yang akan kita bahas apa Ibu? Masih terkait tentang apa? Guna. Nah betul, masih terkait dengan tentang gunnah. Ya, tentang gunnah, nakisoh dan di sini adalah nakisoh dan onkos. Nah, betul Bu, bukan onkos Bu ya. Kalau onkos itu nanti kalau Ibu naik naik PT-PT mungkin di Sulawesi Bu ya, bahasa angkotnya itu adalah PT-PT ya. Di Jawa mungkin angkot ya atau bemo dan sebagainya, itu ongkos ya. Nah, ini adalah ankos ya. Nah, ankos, gunnah ankos. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, maksudnya dari sini apa namanya meski kurang sempurna itu apa? Nah, di sini adalah Bapak Ibu yang sempurna bunyi dengungnya itu satu ada akmal. Nah, ini dia paling sempurna. Pokoknya mah si paling sempurna sepanjang masa, tidak bisa dikalahkan. Kemudian ada yang sempurnanya berdasarkan jarak ya, waktu misalkan itu adalah kamilah ya, kamilah. Nah, di sini yang kurang sempurna itu adalah nakisoh dan ankos. Nah, itu yang pertama ya, yang kurang sempurna itu adalah nakisoh dan ankos. Kemudian apa maksudnya jangan berhenti? Nah, jangan berhenti di sini Bapak Ibu ya. Ini ya, jangan berhenti, yang dimaksudkan berhenti itu adalah jangan sekali-kali kita melakukan bacaan yang kurang sempurna itu dengan syiddah. Nah, syiddah. Tahu Bu syiddah? Apa Bu syiddah? Bapak Ibu? Berhenti. Nah, Mantul ya, mantul. nah, Mantul bukan? kalau memantul qalqalah. Kalau syiddah Tawalun. Tawalun. Tertahan. nah, Tasdid. betul. Syiddah Kuat. itu adalah dengan tertahan, menahannya nafas sedikit ya. Nah, syiddah Bu. Ada lagi rokhwah. Ya, betul Bu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah tawassut. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah tawassut. Nah, kita akan bahas dulu nih, Bapak Ibu. Apa maksudnya jangan berhenti? Ya, apa maksudnya dari syiddah? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan mim sukun, ya, kemudian nun, ya, harokat mim dan nun itu. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu membacanya jangan dengan cara syiddah. Artinya menahan suara. Contoh menahan nafas. Contoh Bapak Ibu, an, am, ta. Nah, jangan demikian, ya. Artinya jangan ditahan. An, am, ta. Nah, ya, jangan, ya. Maksudnya syiddah jangan berhenti itu adalah jangan kita membaca seolah-olah apa namanya kita ingin berhenti sejenak, ya, melakukan syiddah menahan napas. An, am, ta. Kalau menahan napas sama dengan hampir mirip dengan saktah, ya, tidak menarik nafas, ya. An, am, ta. Nah, ya, an, am, ta. Biasanya kan gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim an, am, ta alaihim. Nah, suka ada yang membaca demikian. Nah, padahal ya sekalipun ya sekalipun apa namanya ternyata sekalipun apa namanya
bunyi dengungnya itu ya tidak sesempurna bunyi akmal, ya, tidak sesempurna bunyi kamilah, tetapi ketika kita membacanya adalah tidak boleh disyiddah, ya, tidak boleh tidak nah, betul Bu, tidak boleh ditahan, ya, Terputus-putus. tidak boleh ditahan, tidak boleh diputus-putuskan, ya. Kasihan Bu, jangan diputus-putus, ya. Dia tetap harus mengalir, ya. Ya, jangan ta. Nah, ya. Kemudian ya. Yang seperti itu tolong kita hindari. Terutama dia misalkan di akhir ayat. Ya, bukan di akhir hayat Ibu, ya. Bukan, tapi di akhir ayat. Kita suka begitu Bu, ya, kalau di akhir ayat itu langsung hilang tuh bunyi emnya. Ya, kenapa? Karena kita memutuskan. Makanya ya beberapa waktu yang lalu ketika talaki, ya, itu ya tidak boleh dibaca langsung dipotong. Pun sama dengan ya malun. Jangan, ya. Meskipun bunyi dengungnya tidak sesempurna akmal, ya, tidak paling sempurna seperti akmal, tidak sesempurna kamilah, tetapi yang namanya anqos dan nakisoh tetap harus fungsinya itu, Bu, ya, bunyi dengungnya bawaan dari lahirnya itu harus kita munculkan. Jangan dihilangkan, sebab itu ciri khasnya antara mim dan nun itu selalu membawa ciri khas, yaitu adanya bunyi dengung. Nah, itu Bu, ya. Nah, lalu bagaimana? Ya tawassut, Bu, ya. Dia harus pertengahan, ya. Tidak di pertengahan itu maksudnya antara syiddah dan rokhawah, ya. Jadi ketika Ibu menemukan mim dan nun, ya, sukun ini, ya, maka bacanya bagaimana, ya? Dibacanya itu adalah tawassut, pertengahan saja, ya. Tidak benar-benar menahan suara ya, tidak benar-benar harus ditahan, ya. Kemudian tidak juga benar-benar dialirkan. Nah, jadi dia tengah-tengah Ibu. Makanya fungsi itu geringan Bu, kalau Ibu melihat pemain sepak bola kan suka ada wasit. Wasit itu asal katanya itu dari sini Bu, tawassud. Jadi wasit itu harusnya berada di tengah-tengah, ya. Tidak boleh berat ke sebelah, tidak boleh berat lagi ke sebelah kiri dan kanan, ini nggak boleh. Dia harus berdiri di tengah-tengah, ya. Dia tidak boleh ke bawah karena bayarannya lebih besar dari tim A, jadi dia pilih tim A atau tim B, ya. Nah, nggak boleh. Yang namanya tawassut itu dia harus di tengah-tengah. Tidak tidak terlalu baik kepada tim A pun tidak terlalu baik kepada tim B, ya. Tetapi ya sekurang-kurangnya dia wasit itu, tapi dia namanya juga wasit di tengah-tengah kan disebutnya sebagai penyeimbang. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ketika membaca mim sukun dan nun sukun, suka ada tuh Bu, ya, Bapak yang sering membaca alaihim. Ya. Apalagi misalkan contoh, ya. Kita contohkan saja Bu, ya, sebentar, ya, sebelum kita masuk kepada lebih inti dari materinya. Nah, contoh misalkan, ya. Nah, contohnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam. Nah, suka ada yang dipanjangkan di sini. Am lam tunziruhum la yu'minun. Nah, suka ada, ya, yang ini dipanjangkan, ya. Atau misalkan di surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, Bu, ya, itu berarti bukan tawassut. Nah, karena tawassut itu tidak benar-benar ditahan bunyi dengungnya, tidak juga benar-benar dialirkan suaranya. Dialirkan apa sih? Tidak, ya. Jadi dia hanya tengah-tengah saja. An'amta 'alaihim. Nah, jadi tidak an'amta 'alaihim. Nah, enggak begitu. Kalau begitu berarti kita syiddah.
Artinya ada yang diputus-putuskan. Nah, ada yang ditahan. Tidak tidak tawassut. Nah, tidak mengalir, tetapi bukan sederasnya aliran air sungai, misalkan tidak, ya. Yang namanya tawassut itu dia harus tengah-tengah, tidak mengalir pun tidak ditahan. Nah, itu Bu, ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi Bapak Ibu, syiddah itu adalah satu, tidak boleh ditahan, ya. Tidak boleh ditahan cara bacanya, tetapi dia harus tawassut. Tawassut itu artinya adalah apa? Tidak dialirkan juga, tidak dialirkan semuanya, pun tidak ditahan semuanya. Nah, dia di tengah-tengah. Iya. Nah, betul Bu, dia di tengah-tengah. Ya. Jadi ketika membacanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi tidak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kan suka ada itu Bu ya, karena merasa bahwa mim itu kan dengung Pak Ustadz, nun sukun kan dengung. Iya, betul, mim sukun itu adalah dengung, nun sukun juga adalah dengung, tetapi ketika kita membacanya, mempraktekannya, tidak harus syiddah, pun tidak harus apa Bu? Kalau mengalir suaranya itu, mengalirnya bunyi, apa namanya? Nah, tidak harus rokhawah. Dia adalah tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Baina syiddah war rokhawah. Dia harus di tengah-tengah. Tidak benar-benar ditahan, tidak benar-benar juga dialirkan. Gitu. Ya. Jadi di sini adalah yang dimaksud apa namanya? Jangan berhenti, jangan kita membaca mim dan nun sukun itu syiddah, ya. Ya, jangan. Gunnah ankos itu sekalipun dia tidak sempurna, tapi jangan dibaca syiddah. Nah, tetapi dia harus tawassut. Nah, ya, tawassut itu artinya apa namanya? Ada aliran sedikit, ya, tidak benar-benar ditahan. Kalau apa? Kayak ini loh Bu, penampung air itu. Nah, harus di apa namanya? Kalau udah penuh harus dialirkan sedikit. Tidak juga ditahan kan, tapi ada yang mengalir. Nah, begitulah kira-kira logika sederhananya. Namanya juga adalah pertengahan. Nah, baik Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Maka gunnah ankos ini, ya. Ya, gunnah ankos ini ternyata ada apa saja Bapak Ibu? Nah, yang masuk ke gunnah ankos ini ada apa saja? Ternyata ada dua Bu. Ada dua, ya. Yang masuk kategori gunnah ankos ini itu ada dua. Satu, apa Bu? Mim berharokat sama nun berharokat. Oke, itu adalah gunnah ankos. Betul. Kalau nakisoh, Ibu? Izhar halki sama safawi. Apa Bu? Izhar? Halki. Izhar halki. Nah, ini Bu. Sama ikhfa? Izhar syafawi. Betul, sama izhar syafawi. Nah, ini perkara Mbak Izhar ini. Bukan Ayu Azhari Bu ya. Izhar syafawi. Nah, ini ya. Itu guna apa Pak Ustadz? Kenapa Bu? Nah, guna apa barusan izhar halki dan izhar? Nah, izhar halki dan izhar syafawi itu adalah dua izhar yang masuk kategori gunnah nakisoh. Ya, makasih. Betul Bu. Gunnah nakisoh. Ya, artinya yang kurang sempurna. Kan tingkatannya itu akmal, kamilah, nakisoh. Dan ankos yang keempat. Nah, ankos itu adalah tadi betul ya diucapkan bahwa adalah mim sukun, mim berharokat dan nun berharokat Ibu. Ya. Maaf ya. Mim berharokat dan nun berharokat ini adalah ankos. Nah, adalah bunyi ankos. Itu Bu, ya. Jadi Ibu ketika misalkan menemukan huruf mim, nah, ya, berarti itu adalah gunnah ankos. Oke, baik. Nah, izhar halki dan izhar syafawi. Apa maksudnya? Yang pertama adalah
al-idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Ya, adalah izhar sebelum 6 huruf tenggorokan yang tersusun. Maka ketahuilah hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, hamzah, ha dan ain, ha kemudian ghain dan kha. Nah, ini 6 huruf. Ya. Apa maksudnya adalah izhar halki itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa namanya? 6 huruf yang tadi Bu, mohon maaf ini salah ya. Harusnya 6. 6 huruf yaitu a, ha, ain, ha, ghain dan kha. 6 huruf ini nun sukun atau tanwin bertemu. Ini hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha. Ya. Ghin kha. Maka terjadilah proses izhar halki itu. Nah, di sini ketika pertemuan antara nun dengan ke-6 huruf ini, Bu ya, entah itu nun itu mau bercinlok dengan hamzah atau cinlok dengan ha, ya, selama dengan 6 huruf ini, maka apa namanya? Ya, dia akan melahirkan bunyi izhar halki. Ya. Nah, membacanya seperti apa Pak Ustadz? Nah, Bu ya, dibacanya seperti apa? Nah, ini Bu ya, namanya juga izhar. Kalau izhar berarti apa Bu? Jelas. Ya, jelas. Ditahan. Izhar itu artinya jelas, ya. Izhar itu artinya jelas. Nah, kalau jelas berarti tidak boleh samar, betul? Iya. Betul. Nah, Jelas. namanya juga Izhar. apa namanya? Namanya juga adalah izhar. Nah, yang namanya izhar itu adalah tidak boleh samar, harus jelas. Jelas. Ya, harus jelas. Apa Jangan namanya ditahan ya Pak Ustadz. betul Bu, tidak boleh ditahan. Oh iya. Ya, dibacanya tidak boleh ditahan. Oke, coba Bu kita praktekkan. Ketika nun sukun bertemu hamzah, maka Ibu satu, yang disebut jangan berhenti itu adalah ketika Ibu membaca begini. Min ahli itu. Itu Bu ya. Atau misalkan hasadin idza. Jangan. Ya, tetapi dia harus tawassud. Tawassud itu tidak ditahan dan tidak di apa namanya? Tidak benar-benar ditahan, tidak benar-benar dialirkan juga. Min ahli hasadin idza itu. Jadi tidak baca hasadin idza, berarti kalau Bapak Ibu berhenti sejenak, menahan sejenak, maka bisa jadi kita akan masuk kepada saktah Bu. Nah, bacaan saktah seperti di Quran surat Al-Mutaffifin, kallabal itu kan ditahan. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan bisa jadi kita masuk kepada kategori saktah. Ya. Nah, betul. Nah, oleh karenanya ketika Ibu menemukan nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, maka ingat harus dialirkan sedikit, ya, agar tidak numpuk dan juga tidak terlalu ditahan. Nah, min ahli nggak harus juga dialirkan panjang. Min ahli tidak. Hasadin idza, karena dia bukan yang sempurna. Kalau yang sempurna berarti Ibu wajib menahannya. Ya, yang paling sempurna akmal Ibu harus ditahan. Inna, itu ditahan. Nah, kalau ini min ahli tidak ditahan, ya, tidak terlalu ditahan pun tidak terlalu dialirkan. Nah, kemudian misalkan bertemu hamzah, man huwa, tidak man huwa, tidak. Salamun hiya, enggak juga. Nah, itu bacaan yang keliru kalau Bapak Ibu membacanya begitu. Man huwa atau
man huwa. Itu juga keliru. Kenapa? Karena terlalu dialirkan. Salamun hiya. Itu juga sama. Udah mau ditahan, dialirkan lagi. Ya, dialirkannya panjang. Salamun hiya. Tidak demikian. Tapi yang tepatnya adalah man huwa salamun hiya. Gitu ya. Kemudian kalau bertemu dengan huruf ain, misalkan Ustadz bagaimana? Maka ibu bapak semuanya juga sama. Yan aiku, tidak yan aiku. Atau seperti di surat Al-Fatihah, an am ta. Bagi bapak-bapak ya yang sering menjadi imam di masjid pun kalau tidak di masjid minimal di rumah ya, maka bapak ibu tidak diharuskan membaca izhar halki ini dengan syiddah. Tidak ya. Jadi harus di tawassut dia. Yan'iku jannatin aliyah. Jadi tidak begini. Jannatin aliyah. Tidak. Dia harus tetap nyambung. Jannatin aliyah. Jannatin aliyah. Tidak dialirkan, tidak benar-benar dialirkan, pun tidak benar-benar ditahan. Ya. Kemudian misalkan bertemu dengan ha, Bapak Ibu, min haitsu, ya, rizqan hasanan, ya. Kemudian huruf ghin, min ghillin, afuwan ghafura. Kemudian huruf kha misalkan fa in khiftum, jangan begini fa in khiftum, tidak gitu juga. Atau yauma idzin khasi'ah, suka ada yang begitu Bu, ingin disamaratakan dengan huruf nun sukun atau tanwin bertemu ya, padahal tidak, ini adalah izhar. Yauma idzin khasi'ah. Gitu Bu ya. Siap, baik Bapak Ibu sobat ngaji Allah muliakan ya. Coba kita praktekkan satu-satu Bu ya. Mohon maaf ya. Karena ini adalah banyak sekali peserta Bapak Ibu, maka kita berbarengan menunggu instruksi dari saya Bu. Hitungan ketiga baru kita mulai. Siap, silahkan di-on-kan mikrofonnya tanpa ada yang memulai duluan. Silahkan di-on-kan terlebih dahulu. Surat apa Pak Ustadz? Masih di sini Bu. Siap. Coba Bu, saya ulangi Bu ya. Hitungan ketiga baru Bapak Ibu mengucapkannya. Min ali fir'auna yasumunakum. Min ali fir'auna yasumunakum. Siap Bu? 1, 2, 3. Min lanjut Bu. Yang kedua. Yang ketiganya Bu di bawah. Keterusan Ustaz. Kursornya kurang benar. Bapak Ibu. Kursornya enggak pas. Ya. Enggak Baik Bu, kebaca. mohon maaf. Coba Bu. Yang mana?
Ghafur Minaghafurur Rahim. Siap Ibu. Silakan di mute-kan lagi. Ya, siap Bu. Ya. Oke, siap Bu. Silakan. Ini saya ulangi Bu. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, saya ulangi. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu diikuti bareng-bareng. Di-on-kan mikrofonnya. Fasholli li rabbika wanhar. Minaghafurur Rahim. Siap. Silahkan dimute-kan. Baik, nah ketika ibu bapak menemukan, nah ya, contoh misalkan min ghafurir rahim. Jangan begini, min ghafurir rahim. Ya, jangan. Tapi sekalipun terdengarnya, wah bagus suaranya merpati, merdu dan pas di hati, tapi ada yang dilanggar Bapak Ibu, ya. Ada yang ada yang disyidahkan. Padahal nun sukun ketemu ghin ya atau huruf ghain itu adalah bukan ikhfa, tapi dia adalah izhar. Nah, itu Bu. Ya. Tuh ya, jadi apa namanya? Ketika ibu misalkan menemukan yang seperti ini atau ya wanhar, nun sukun bertemu ha ya ini, maka tadi bacanya fasholli li rabbika wanhar. Tidak begini. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Tidak ya. Atau misalkan apa namanya? Adalah juga yang tadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, suka ada ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cuman Bapak Ibu saya selalu berhusnuzon. Nah, bukan seuzon, tapi saya berhusnuzon barangkali ya ibu teh baca ditahan begitu karena mungkin sedang bingung. Bingungnya adalah ini huruf setelahnya dibaca gimana ya. Nah, biasanya ada yang suka begitu. Ya. Nah, jadi suka kan ada yang begini. Maluhu. Jadi Bu, ya ada yang dilanggar juga. Mat aslinya pun dengan apa namanya? Gunnah, nakisoh dan ankosnya. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi hati-hati bahwa ketika Bapak Ibu dalam membaca Al-Quran, sekalipun gunnah nakisoh itu adalah gunnah yang tidak sesempurna, akmal, kamilah, tetapi ya ketika kita membacanya pun harus tepat. Jangan karena dia merasa kurang jadi kita anggap sebelah mata. Nah, nggak boleh Bu ya. Dia tetap harus. Kenapa? Karena disitulah letak keindahannya. Jadi makanya Bu ya saya sering sampaikan bahwa Bapak Ibu ya yang memiliki suara merpati, jangkrik, remetuk, kemudian suara apalagi Bu? Rebek ya misalkan. Nah, jangan berkecil hati sebab yang menjadi pengindahnya itu adalah manakala Bapak Ibu tajwidnya ya, gunnah dan sebagainya, matnya itu tepat waktu. Insya Allah Bu, ketika Ibu baca itu pasti juga enak didengar. Enak didengar. Kenapa? Karena hukum-hukum tajwidnya bagus. Nah, beda cerita kalau ada yang suaranya merpati tetapi baca Qur'annya itu tajwidnya nggak bagus. Nah, ini Bu. Jadi jangkrik ya. Jadi apalagi yang jangkrik Bu, udah mah panjang terus kenceng ya, tapi banyak apa namanya? Hukum-hukum tajwidnya dilanggar. Nah, ini juga nggak enak didengar Bu. Coba aja kalau Ibu subuh-subuh Bu ya, sholat subuh nih, terus imamnya ya memiliki suara rebek misalkan. Gimana coba Bu pendengaran Ibu? Aduh ini Ustadz bacanya kok gini. Kan gitu, padahal sesama memiliki suara rebek tetapi saling komentator, saling berkomen. Nah itu kan juga apa namanya berpengaruh Bu. Artinya bahwa ternyata tidak apa namanya
bukan karena suara kita jadi penentu bacaan kita bagus dan tidaknya. Tetapi yang menentukan adalah manakala ibu dan bapak tahu bahwa oh ini nakisoh, tidak dialirkan dan juga tidak begitu ditahan. Nah, berarti dia tawasud. Oh ini gunnah akmal, maka tidak tergesa-gesa di dalam membaca gunnah akmal. Oh ini gunnah kamilah, maka pun sama, tidak harus tergesa-gesa di dalam membaca gunnah kamilah. Oh ini mad asli, maka jangan sekali-kali ibu mengurangi kadar ukuran panjangnya, 2 harokatnya itu. Oh ini mad far'i, yaitu adalah ada mad silah, kemudian ada mad arid, kemudian ada mad lin. Oh ini bacaannya begini 4, maka 6. Nah, maka ibu harus tempatkan bacaan ibu pada posisi tersebut. Nah, kalau itu sudah tepat, maka yang memiliki suara rebek, mohon maaf, ataupun remetuk, ataupun jangkrik, itu pasti akan indah. Itu Bu, ya. Jadi pasti akan indah. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Nah, jadi yang dimaksud tadi saya ulangi, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, an hisaba, jangan ata'an hisaba. Nah, ada jeda di situ. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, bacaan yang keliru. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. An hisaba. Masih nyambung tuh, Bu, ya. An hisaba. Beres bunyi an-nya langsung masuk kepada huruf hi. An hisaba. Jadi tidak diam dulu sejenak. Tidak ada jeda, ya. Tidak ditahan dulu. Nah, itu Bu. Kemudian Bapak Ibu, ya. Ada izhar syafawi. Nah, izhar syafawi itu adalah apabila mim sukun, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, mim sukun. Selain 2 huruf berikut ini, bertemu selain 2 huruf, berarti antara mim dan ba. Selain ketemu 2 huruf ini, Bu ya, kalau ketemu mim sukun dengan mim lagi berarti jadi apa Bu? Idgham mimi. Ah, betul. Kalau mim sukun bertemu dengan ba? Ikhfa safawi. Nah, betul. Idgham mimi masuknya adalah gunnah Gunnah. akmal. Nah, mim bertemu ba masuknya adalah gunnah Akmal. gunnah kamilah. Oh iya. Nah, karena ikhfa. Nah, ya. Nah, jadi kalau mim sukun bertemu ini berarti beda. Berarti ada yang harus ditahan. Nah, ya. Mim ketemu mim harus ditahan karena gunnah akmal. Mim ketemu ba pun harus ditahan karena adalah gunnah kamilah. Tapi jika selain dari 2 huruf ini, maka Bapak Ibu membacanya harus tawassut. Ya. Jadi bukan hanya pada sifatul huruf yang lain saja. Ya, tapi tawassut itu ketika membaca izhar syafawi pun sama. Tidak begitu ditahan pun tidak begitu dialirkan. Nah, disinilah letak jangan berhenti meski kurang sempurna. Ibu mau lihat kekurangan izhar syafawi seperti apapun, dimohon ibu jangan berhenti. Bapak jangan berhenti. Ya, anggap dia bahwa ya memang dia bawaan lahirnya memang sudah begitu. Ya. Alladzihum fihi mukhtalifun. Nah, ini bacaan keliru. Ya. Nah, yang mana mim? Nah, karena selain bertemu dengan huruf ba, Bapak Ibu, atau mim, ini Bu ya, mim ketemu fa. Alladzihum fihi mukhtalifun. Ada yang suka begini, Bu. Alladzihum fihi mukhtalifun. Jadi diselesaikan dulu bunyi humnya baru ke fihi. Nah, ini yang disebut dengan syiddah. Nah, ada yang ditahan. Padahal cara membacanya adalah alladzihum fihi mukhtalifun. Nah, itu Bu ya. Pun sama Bapak Ibu. Ini nih nun sukun ketika dia di akhir kalimat. Ibu jangan bacanya begini Bu ya, karena sudah bagus di awal alladzihum fihi mukhtalifun atau mukhtalifun. Nah, sempurnakan bunyi nunnya, dengungnya. Alladzihum
fihi mukhtalifun. Nah, ada tetap mengalir tuh. Ya. Jadi tidak alladzi hum fihi mukhtalifun. Enggak gitu juga. Ya. Ya, enggak gitu juga. Karena tidak ada tasydid di sininya. Dia hanya disempurnakan bunyi gunnah dari nunnya. Nah, ikhfa syafawi, Bu ya. Maka ketika ibu membaca ini, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, jadi tidak baca begini, Bu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, satu, mim ininya ada jedanya. Yang kedua, mim ini juga tidak ada bunyi dengungnya. Langsung na'im. Nah, langsung menutup. Nah, padahal harus bunyi juga ini, Bu. Na'im. Nah, na'im. Nah, harus harus disempurnakan bunyi dengungnya, harus ada. Ya. Jadi tidak ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, enggak begitu. Ustaz, kalau itu idhar mutlak itu gimana? Bukannya nun yang diwakaf itu disukunkan idhar Kenapa, Bu? mutlak. Idhar mutlak Ya. yang termasuk idhar mutlak. Oke. Siap, Bu. Nanti Nun yang di akhir wakaf Iya. disukunkan itu. Sama, Bu. Sama, Bu, yang tadi juga apa namanya? Nah, contoh misalkan yang tadi. Nah, kan hanya ada 3 ya. Nah, summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Nah, tetap ada. Jangan begini, Bu. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Mu'ridun. Nah, ya. Enggak bunyi tuh nun sukun di belakangnya, ya. 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 Nah, kalau dia wakaf itu tidak dibunyikan atau bahkan dipotong malahan sama kita. Wahum mu'ridun. Nah, padahal wahum mu'ridun. Nah, harus tetap. Jadi ada tawasudnya gitu ya. Iya, Ustaz. harus ditawasudkan, Bu. Betul. Ya. Kan tadi ya, tidak boleh kita berhenti. Bukan idhar mutlak gitu ya, kalau non gitu di akhir sukun. Kenapa, Bu? Bukan Iya, idhar mutlak ya. Ya, betul, Bu. Nah. Nanti ada ya masuk ke mad yang lain. Tetapi ini adalah sifatul hurufnya itu harus tetap dialirkan karena ada dengungnya di situ. Nah, kan tadi ya nun itu nun itu apa namanya? Kan sudah ada bawaannya, Bu. Bawaan dari sananya itu adalah apa namanya? Sudah ada dengungnya. Maka ketika ibu di ujung di akhir ayatnya itu berakhiran nun sukun, mau itu dia nun bertasdid ataupun apa namanya nun berharokat, maka tetap bunyi sifat bawaannya itu harus tetap ada. Nah, tidak boleh dihilangkan. Iya. Begitu. Nah, baik. Baik, Ibu Bapak sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Maka ketika Ibu menemukan ya izhar syafawi ini, nah tadi, Bu, ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, tidak laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, tidak dipotong. Atau faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ya, ada enggak, Bu? Ustaz, Ada? kalau dia berhentinya tapi tidak ngambil nafas juga nggak boleh ya? Kenapa, Ibu? Berhenti tapi nggak ngambil nafas kan ya nggak boleh ngambil nafas ya. Tapi dia berhenti tapi nggak ngambil nafas gitu. Nah, itu balik lagi, Bu. Cuman kalau Ibu berhenti tanpa mengambil napas, masuknya itu adalah kesaktah, Bu. Iya. Tadi sudah saya sampaikan. Juga, ya. Nah, jadi kan fungsi wakaf atau fungsi kita berhenti itu kan karena nafas kita nggak panjang ke sana, Bu.
Iya Beda benar. kalau sudah ada hukumnya kayak di surat Al-Mutaffifin. Tuh sudah ada tuh tertulis di di ujung di apa di Bukan atasnya itu enggak saktah. nafasnya enggak lancar bacaannya kan kadang kita berhenti ya. Ya. Nah, bagusnya mengambil napas, Bu. Ya, takutnya Ibu ngapa nanti kesananya ke ayat Iya, maksudnya setelahnya. berhentinya itu karena nggak lancar. Bacaannya nggak lancar kan orang jadi cenderung berhenti tapi dia nggak ngambil nafas. Oh, Nggak berarti boleh. itu Bu, berarti dua-duanya harus diperbaiki juga, Bu. Harus lancar dulu ya. Jadi emang sih masalahnya kalau belajar tajwid kalau dia nggak lancar juga nggak ada guna ya Ustadz ya. Jadi harus lancar dulu baru bisa. Nah, tapi nggak ada gunanya juga, Bu. Maksudnya berguna, hanya saja memang kita yang sebagai pendengar ya, kok ini nggak enak banget gitu dengarnya ya. Kok Ibu ini dipotong-potong terus ya. Karena nggak lancar. Nah, iya, jadi Kurang posisinya nanti ke situ. Oh iya, makasih. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu ya, sobat ngaji yang Allah muliakan. Nah, setelah Ibu menemukan mengetahui izhar syafawi, kemudian izhar halki, yang mana kedua-duanya ya dibacanya tidak boleh syiddah ataupun rokhwah, dia harus tawasud. Maka yang terakhir itu adalah gunnah anqas. Ya, itu adalah apabila mim dan nun berharokat. Nah, yang mana mim dan nun berharokat? Nah, ini Bu, yang tadi saya bacakan ya. Nih ya. Ini yang dibulatkan ini adalah apa namanya? Itu adalah anqas ya. Mim dan nun berharokat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, Ibu ya, maka tadi bahwa saya ulangi sedikit, sekalipun anqas dan nakiso ini adalah gunnah yang tidak sesempurna akmal, tetapi ingat saya menitipkan bahwa ketika Bapak Ibu membacanya tidak boleh disyiddah, tidak boleh juga dirokhwah. Dia harus tawassut yang mana tidak terlalu ditahan pun tidak terlalu dialirkan. Baik, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, silahkan di-on-kan mikrofonnya semuanya. Kita telakikan surat At-Takatsur ini ya dengan dengan baik dan benar. Oke, silahkan di-on-kan. Nah, jangan dulu dimulai, Bu. Jangan dulu ada yang dimulai ya. Menunggu instruksi karena takutnya ini ada yang keduluan. Ya. Innalillah. Siap. Sudah Bu, semuanya sudah siap. Bagi yang tidak meng-on-kan mikrofon juga nggak apa-apa. Sambil sambil diulang saja. Ya, sambil menyanyi. Siap Bu, silahkan. 1, 2, 3. Zuratumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamun Sip Bu. Saya ulangi Bu ya. Saya ulangi Bu, silakan untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, silakan di-mute-kan. Kalla sawfa ta'lamun
Summa Thumma kalla kalla saufa sawfa ta'lamun. Itu ta'lamun. masih ada yang Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Nah, jadi ya, Masya Allah, Ibu, kalau baca satu-satu ini pesertanya 124. Ya, akan tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, Insya Allah. Nah, tetapi Diajak ya, saja satu-satu tapi diajak. oh ini, ternyata harus menggunakan raise hand. Boleh Bu? Ya, boleh. Saya tidak Oke, bisa baik. raise Jadi, hand. nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membacanya, tadi Ibu ya, untuk mempraktekkan gunnah nakisoh, akmal, kamilah pun ada di sini, ya tentunya. Kemudian gunnah ankosnya pun sama. Baik, ya. Coba nih kita ke Ibu Santi, karena raise hand pertama adalah Bu Santi. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Ya. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alun. Nah, maknya bukan di mat asli kan? Panjangan. Summa latus'alunna yawma. Nah, kurang ditahan Bu, gunnah akmal. Nunnya ya. Ya, betul. Nun tasydid. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Ya. Sip, kemudian Bu Hasnawati, silakan Bu. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke, cukup Bu. Karena mengingat waktunya yang panjang, takutnya nggak kebagian yang resen. Mohon maaf Ibu ya. Saya Pak Ustaz. Bisa, Bu. Baik, kemudian Bu Lydia, silakan. Lanjutkan Bu Lydia. Ya, Ya. dari kala lagi. Dari ayat 5 dan 6. Baik Ustaz, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Ya, sip. Kemudian Bu Yusnilawanti, silakan Bu. Ayat 7 dan 8. A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم ثم Nah, mimnya Bu. Mim akhirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Oke, sip. Kemudian Bu Hajah, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ya Ustadz, yang mana Ustadz? Silakan Pak Ahmad dari ayat 3 Pak ke 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 3 dan 4 ya Ustadz. Ya, betul. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla Nah, sawfa. Pak, ditahan Pak, gunnah akmal. Ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, cukup Pak. Kemudian Bu Hayani, silahkan Bu Hayani. Ayat 5 dan 6 Bu. Apa? Wah. Oh. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim Ya, cukup Bu. 2 ayat Bu, maaf. Kemudian Bu Hajah Ummu Adina. Ya Ustaz, ya Bu Hajah Ustaz. Silakan Bu Adina. Ya baik. Di ayat 5 dan 6 juga Bu. 5 dan 6. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Ya, sip. Kemudian Bu Hajah Popon, silakan Bu Popon. Insyaallah ini. Afwan Ustadz, ayat berapa? Bu Popon ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, sip. Kemudian Bu Hajah Maililati. Ya, syukuran Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Ayat 5 dan 6 Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Ya, sip. Barakallahu fikum Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, sobat ngaji yang Allah muliakan, mohon maaf ini Bu yang tidak tercukupi semuanya. Saya mohon maaf ya, tetapi bisa untuk kemudian nanti jika ingin ditalakikan ya surat At-Takatsur ini boleh dengan cara mem-VN-kan. Nah, boleh nih Bu ya. Boleh di VN-kan untuk misalkan ingin meminta koreksi, nanti boleh dikirimkan ke Ustadz Tian Ibu ya. Nah, ini nanti boleh Ustadz Tian untuk menampilkan nomornya untuk nanti Bapak Ibu misalkan ingin talaki Bu ya, untuk diperiksa misalkan ya, untuk dicek gitu bacaan surat-surat pendeknya, nanti boleh tuh Bu ya ke Kang Tian ya,
dijaprikan karena ini waktu yang sangat terbatas. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak bisa diteruskan ya. Tetapi kalau ingin misalkan dilanjutkan, tetap surat ini boleh dikirimkan ke admin. Dan juga ya Bapak Ibu ya, tentu saya mengharapkan Bapak Ibu tidak hanya berhenti di sini Bu ya. Nah, bisa Bapak Ibu juga misalkan Bu ya, Ustadz pengen misalkan ingin belajar dan sebagainya, boleh tuh Bu ya bergabung dengan sobat ngaji juga ya, insya Allah. Apalagi gratis Bu ya, tidak harus bayar dan sebagainya tentunya ya. Yang penting tadi ya ada kemauan ya. Kalau ada kemauan maka kata Allah pasti akan aku mudahkan ya. Selama Bapak Ibu ingin misalkan ingin berusaha, yang menyesal itu justru adalah orang-orang yang sudah mengetahui bahwa kekurangan kita itu ada pada ini nih, bacaan kita dan ini, tapi enggan mau belajar, bahkan yang tersedia sudah gratis pun masih enggan mau belajar, maka tentu ini perlu kita nasihatkan Bu ya. Nah, sedangkan yang sudah ikut belajar teruslah berusaha, jangan pernah berhenti seperti judul kita pada pagi hari ini Bu ya. Jangan pernah berhenti walaupun Ibu merasa kekurangan, baik itu dalam segi suara dengan karakter-karakter suara Ibu yang Bapak yang berbeda-beda, ada yang merpati, ada yang jangkrik, ada yang remetuk Bu ya. Ada yang rebek misalkan. Pun dalam kondisi bacaan apapun ya, jangan pernah berhenti untuk belajar Bu ya. Semua fasilitas ada, tinggal tadi fahal min mudzakir kata Allah, mau atau tidak. Baik Ibu Bapak sobat ngaji yang Allah muliakan ya, demikian pada pagi hari ini materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu ya, tidak bisa mendengarkan satu persatu atau mempersilahkan Ibu Bapak yang sudah raise hand karena waktunya yang sangat terbatas ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada agenda ke depannya lagi Bu ya, masih ketemu lagi insyaallah nanti disimak ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantian silahkan. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Pak Ustaz sehat-sehat ya. Ustaz jazakumullah khairan yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Apa ini program tiap hari selama Ramadan atau gimana? Nah, nanti mungkin sama Kang Tian. Ibu silakan Kang Tian. Mohon izin mau share screen ya Bunda ya, mau tampilkan program-program yang di Sobat Ngaji ini. Apa sudah muncul? Belum. Oh belum ya. Nah, belum Kang Tian. Baik, sebentar. Itu sebentar. Jangan lupa nomor HP-nya Kang Tian. Ya baik. Agak delay ini. Itu bisa. Lumayan Bu ya, Masya Allah ya. Jadi sudah ada fasilitas nih Bu, tinggal keinginan kita saja. Sudah muncul? Belum Kang Tian, masih loading. Udah belum? Nah udah. Iya. Kita mulai ya, Ayah Bunda. Kita program di Sobat Ngaji ini yang sebelum di bulan Ramadan ini ada kelas Tasin Akbarnya. Ahad malam, Tasin Akbar, Rabu malamnya. Dikarenakan di bulan Ramadan ini ditiadakan terlebih dahulu ya. Karena di bulan Ramadan ini kita mempunyai satu hari itu 4 kajian ya. Salah satunya dari Bada Subuh, One Day One Juz. Dari jam 8 yang saat ini Tasin dari 0 hingga mahir. Amin. Dan nanti akan dilanjutkan kembali jam 1 siang ada Tasin makomatnya ya. Nanti pembelajaran tentang irama, salah satunya irama ada irama ros, jiharka, nihawan, kurdi, dan hijaz. Dan terakhir, kajian yang terakhir ada talim.
nanti ayah bunda, teman-teman yang lainnya bisa langsung talaki langsung dalam membaca Al-Qur'annya. Nanti jam 4 sore ya ayah bunda. Dan dilanjut kembali, kita mempunyai kelas private-nya juga ayah bunda ya. Semisal nanti yang tadi yang banyak fitur raise hand-nya, yang pengen langsung bertalaki langsung, dikarenakan di kelas akbar ini kan itu dari pesertanya itu kurang lebih lumayan banyak ya, 100 lebih ya, jadi nggak memungkinkan satu persatu untuk bisa bertalaki langsung ke asatidz kami. Jadi kita mengadakan kelas private ini, ada salah satunya kelas private ini ada tasin tajwidnya yang buat ayah bunda untuk mengkonsistenkan bacaannya, tajwidnya. Nanti ayah bunda bisa bergabung di sini. Ini kurang lebih pesertanya kalau minimalnya dari 5 orang ya, maksimalnya 15 orang. Yang sudah bergabung itu kebanyakan kurang lebih 10 orang ayah bundanya. Jadi bisa bertalaki langsung. Jadi asatidz kami untuk bisa memantau ya bacaannya, dari tajwidnya. Jadi ayah bunda boleh bisa bergabung di kelas private-nya seperti itu, dan mendapatkan ada modulnya juga yang sangat lengkap ayah bunda ya. Modul 1, modul A, B, C serta tasin kedua dan seterusnya. Dan kita lanjutkan yang keduanya, kita mempunyai kelas private tasin makomatnya. Ayah bunda semisal pengen membaguskan ataupun yang pengen khusyuk ya dalam iramanya, kita mempunyai kelas private tasin makomatnya. Salah satunya ada irama rosnya. Nanti ayah bunda bisa bergabung di kelas makomat ini. Dan yang ketiga, kita juga mempunyai kelas private tasin makhrajnya. Ayah bunda ya, nanti kalau kelas makhraj ini harus ada placement testnya dulu ya. Surah Al-Maryam ayat 1 sampai 5. Jadi harus ada placement testnya, dari bacaannya, dari tajwidnya apakah sudah benar ataupun yang belum lancar, nanti dites terlebih dahulu seperti itu. Dan yang terakhir, kita mempunyai kelas private tasin tikror untuk dewasa nih ayah bunda. Semisal ayah bunda, teman-teman yang lainnya yang masih terbata-bata membaca ataupun dari lapasnya susah, kita menyediakan kelas private tikror dewasanya seperti itu. Dan private ini kita mempunyai metode dengan irama ya. Ini ada iramanya ayah bunda, jadi biar memudahkan teman-teman sekalian dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyahnya. Dan nanti dan untuk sistem belajarnya seperti biasa kita Zoom meeting, durasinya akan seterusnya akan 1 jam 30 menit, 4 pertemuan per bulan, gratis modul yang sangat lengkap, serta mendapatkan rekaman Zoom. Nanti semisal ayah bunda yang saat ini ataupun belum bergabung ataupun waktunya tidak pas, nanti akan di-sharekan kembali rekaman Zoom-nya, jadi bisa untuk menyimak kembali semisal materi hari ini nanti ada rekamannya juga. Dan ayah bunda boleh ini chat ini admin kita, nanti bisa japri Tesipa. Nanti ayah bunda bisa dicatat ataupun di screenshot ataupun nanti saya di-sharekan ya di chat kolom komentarnya. Ini nanti untuk mengenai pendaftaran kelas-kelas yang tadi saya sebutkan, makomat, tasin atau maroj, ayah bunda bisa langsung japri ke Tesipa. Ini untuk mengenai kelas-kelas private-nya boleh ke Tesipa langsung. Seperti Tesipa itu. berarti ya Kang Tian ya? Tesipa langsung ke Tesipa. Nanti akan diarahkan ayah bunda pengen masuk kelas yang mana nih? Apa misalkan ya. Ibu misalkan yang sudah lancar. Nah, bagi yang sudah lancar tuh Bu talakinya, tapi pengen suara merpati atau misalkan jangkrik Bu. Nah, bisa masuk ke kelas makomat tuh ya Kang Tian. Iya, ya. Nah, untuk kan Ibu sudah memiliki modal tuh Bu. Modalnya adalah suaranya suara merpati dan jangkrik. Nah, tinggal dipoles Bu ya. Kalau motor sudah mengkilap tinggal dipoleskan dengan pernak-pernik yang lain. Pun sama halnya dengan kita yang tahsin,
ya bisa Ibu dipoles dengan nada ya, dengan berbagai nada yang sering dipraktekkan oleh para imam-imam besar, misalkan kayak jiharka, ros, kemudian nada apa namanya hijaz. Yang jelas kalau nada salah alamat, nah itu hanya ada di Mbak Ayu Ting Ting, Bu. Bisa aja nih Iya. Pak Ustadz. Gitu Bu ya. Nah kalau Ibu, ayam jago, nah ayam betul. jago. Nah kalau Ibu misalkan yang masih terbata-bata dalam membaca mad nih Bu, masih keliru nih, masih tertukar Ibu mad 2 harokat dengan 4 dengan 5, atau bahkan 4 juga tidak dianggap sama sekali. Nah Ibu bisa masuk tuh ke tahsin yang tahsin 1 Bu. Nah itu di situ modulnya sudah ada insya Allah mungkin ya. Dan saya sih berharap Bu ya, apa namanya, karena saya sering mendengar Bu, Pak Ustadz mau diajar ngaji tapi malu, mau diajar ngaji tapi apa namanya suka apa namanya bayarnya mahal dan sebagainya. Mohon maaf Ibu ya, insya Allah ini gratis insya Allah. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak memaksimalkan sebaik mungkin fasilitas yang sudah disediakan. Berarti itu mungkin ditanyakan Bu, kita berarti imannya ini kalau terkait dengan Al-Quran ini suka maju mundur nih Bu ya. Kalau Bukan sendiri seperti. nggak bisa ya Pak Ustadz ya. Nah kalau sendiri gimana ini Kang Tian? Soalnya kan usia saya ini udah apa sih, STW ya, setengah tua. Udah STW. Jadi itu mesti Ibu ada di kelas saya. Bu, nggak apa-apa Bu, di kelas saya juga ada yang usianya 81 Bu. Masya Allah, luar biasa Enggak, Bu. maksudnya biar itu Ustadz, biar nguber gitu. Biar Siap. fokus. Siap. Mungkin itu Kang Tian gimana nih? Ya Saya, untuk Pak Ustadz, maaf saya potong. Biasanya saya waktu itu tuh sama adik saya. Tuh saya privat, maaf saya waktu itu kan sama Ustadz Abur yang di Demam Ngaji. Iya. Nah, waktu itu ada kendalanya, COVID kan nggak boleh itu, gara-gara COVID itu nggak boleh nerima orang, akhirnya kita online. Nah, yang ngasih tahu adik saya, udah berjalan 6 bulan kalau nggak salah, kadarullah rumah saya kena rayap, renovasi berhenti. Nah, pas mau saya ngulang lagi, ustazahnya pindah ke Tasik. Udah. Jadi Nah, nggak dapat saya lagi Bu akhirnya ya. nyari lagi nih. Udah dapet, nggak taunya apa? Suami saya kena stroke. Ada aja. Insya Jadi Allah. saya ngurusin suami dulu tuh selama 1,5 tahun. Jadi Gimana saya tuh mau Kang minta Tian? Jadi saya mau Privat. minta yang berdua sama adik saya bisa. untuk Gini itu Kang Tian ya. ya kemarin juga ya sebelumnya ada yang bertanya seperti itu, apa bisa diprogramin yang kelas private-nya yang pengen 1 orang 2 orang Ustaz suaranya kecil. Oh ya, bentar. Ya Ustadznya juga kecil Bu. Kalau saya enggak Bu ya. Mungil ya. Ya. Mungil. Suaranya gimana? Suaranya kalau suara ini Nah, jelas. udah sekarang gede nih suaranya. Ya baik, sebelumnya yang tadi disebutkan bukan Ibu saja ya, yang lainnya juga ada yang bertanya seperti itu. Pengen yang kelas private-nya yang lebih afdolnya pengen yang 1 orang atau dua orang, apa bisa? Kemarin juga udah dibahas yang udah yang kita kan yang maksimalnya 15 orang, kebanyakan yang masuk private itu kurang lebih 5 orang. Kalau 5 orang itu insya Allah Ibu semua langsung dipantau oleh asatid kami. Jadi nggak terpatok semisal kalau 5 orang atau gimana satu persatu semisal atau agak nggak abdol, ini nggak kebagian. Insya Allah 5 orang atau 10 orang waktunya durasi 1 jam 30 menit ataupun 2 jam itu semisal lebih ya, insya Allah satu persatu dipantau oleh asatid kami dalam waktu misalkan 5 orang ataupun 10 orang. Alhamdulillah bisa Ibu, jadi 1 orang nggak misalkan takut nggak kebagian nih, ini nggak kebagian ini, insya Allah 5 orang atau 10 orang yang kami ini, atau semisal ayah bunda pengen bertalakis 1 orang semisal nanti boleh nanti oleh tim saya akan diinfokan kembali seperti itu barangkali.
Bisa. Bisa. Ya. Ya kalau kalau ini nanti diinfokan Barangkali kembali bisa. semisal pengen apa? Ya Bu, Insya Allah Bu Hana. semisal tetap Bu Hana atau baby face. semisal kekeh gitu ada Sunda namanya misalkan kekeh pengen satu orang Pisan gabung gitu. Pisan. nanti boleh diinfokan ya saya bersama tim. Kalau yang kemarin Ustadz Ari ditanyakan bahwa 5 orang pun juga sudah cukup banget itu gitu paling. Biar ini Bu, biar ada temennya Bu. Takutnya kan. Ya Bu. Iya. Nah, Kalau ada temannya kan nanti bisa mendengarkan juga temannya. nah betul Bu. Bagus itu Bu ya. Ustaz, Ya Ibu, ada mungkin pertanyaan Ibu buat saya. ada saran Ustaz. Ya Bu. Mungkin waktu pendaftarannya dicantumkan usia Ustaz, jadi dikelompokkan usia STW jangan digabung yang muda gitu. Jadi daya tangkapnya kan berbeda Ustaz gitu. Ya Bu. Kami udah tua-tua ini kan sudah agak lemot. Jadi gabung sama yang tua-tua gitu. Ustaz. Barang Sama kelompoknya lemotnya sedikit malah aja jangan terlalu banyak tenggelam, gitu. Bu. Bu, kalau sama-sama lemot tenggelam, Bu. Enggak, daya tangkapnya beda Bu. Ada yang cepat, cerdas, ada yang lambat. Nah, mungkin kelasnya juga dibatasin 5 orang gitu. Ibu masih Mungkin muda. kalau sendiri. Nah, betul Bu. Jadi Iya, Ibu masih untuk muda kok. untuk pendaftarannya mungkin ya Kang Tian ya, saya bantu apa namanya Bu. Untuk terkait pengelompokannya itu mungkin nanti dari segi apa namanya? Ya. Ibu misalkan nih ya contoh Ibu Hasnawati misalkan Ustadz saya pengen diajar yang mad karena masih tertukar mad. Berarti nanti itu akan dikelompokkan dengan kelas tahsin. Tapi misalkan kata Bu siapa? Misalkan kata Bu Dwi Antari, Pak Ustadz saya suaranya sudah jangkrik tapi belum tepat iramanya, berarti bisa masuk tuh Bu ke makomat. Nah, yang penting apa namanya bacanya sudah konsisten mulai dari matnya dan sebagainya. Jadi nanti mungkin pengelompokannya itu dari segi itu Bu. Nah, tapi kalau usia ya alhamdulillah ya Kang Tian sejauh ini kalau nggak salah ya mohon maaf nih Bu ya apa namanya pesertanya adalah yang sudah pernah muda Bu. Insya Allah. Ngomong aja tua Ustaz. Aduh, Senior. itu Bu ya Kang Tian ya. Nah nanti Bu terkait teknisnya mungkin nanti bisa tuh Bu apa namanya bisa menghubungi Teh Syifa untuk lebih lanjutnya ya, untuk apakah apa namanya bisa di apa namanya apakah bisa di betul Bu, mumpung nih Bu karena Syawal juga itu kalau nggak salah Kang Tian sudah penuh ya insyaallah. Soalnya saya tajwid tuh benar-benar buta Pak Ustadz. Nanti siap Bu, insyaallah nanti belum ada dari pernah. nol tuh Bu. Saya juga maaf ada tetangga juga tuh kan dia kemarin ketemu pas di pengajiannya tuh, terus ya nih juga lagi belajar, terus saya bilang saya gini ayo sama saya aja yuk barengan ada di grup ini apa nih online, saya bilang gitu. Maksudnya dia juga lagi pada jadi pada ngaji cuma tajwidnya belum pada bisa gitu. Edukasian. Nanti ada kelas-kelasnya Kang Ibu Tian. semisal yang pengen apa dari nol pun juga kami menyediakan kelas-kelasnya nanti untuk terkait pendaftaran atau kelas-kelas yang Ibu mau atau ini nanti ke Tesipa itu saya sudah di-sharekan di kolom komentarnya ya nomor adminnya nanti lebih Grup ya? apa nanti diarahkan oleh Oh, ya. Tesipa yang lebih detailnya ya lebih detailnya nanti Tesipa akan mengarahkan Ibu masuk kelas apa ataupun semisal Ibu pengen secara kelompok nanti boleh di ini nanti akan digabungkan semisal Ibu sama temannya atau sama tetangganya saudaranya boleh dikumpulkan semisalnya nanti bisa dikelompokkan nanti boleh diinfo langsung ke Tesipa mengenai pendaftaran atau pengen ayah bunda pengen kelas yang mana seperti itu paling penjelasannya. Kalau Pak Ustadz, Nah ini kalau ama ada juga nih saran jadi ya gimana? tetap harus 5
orang gitu ya. Itu maksimalnya Ya, 15. Kalau maksimal kita yang sudah semisal satu grup gitu ya, 15 orang ya. Ya gimana Ibu? gimana Bu? Bu Ais? Halo? Gimana? Nah, ini juga Kang Tian, ada apa Gimana? namanya, Ibu ya? Ada apa namanya? Ada pendapat juga nih dari Buning. Katanya tetap usia campuran biar apa namanya? Yang senior bersama yang muda jadi semangat muda. Betul Bu, sebenarnya Bu ya, saya mengajar juga sebenarnya merasa malu Bu. Masya Allah luar biasa. Justru di usia yang sudah memasuki usia senja ya, ini masih memiliki motivasi untuk belajar, ini luar biasa Bu. Kan ada yang justru minder dan sebagainya, atau bahkan yang muda pun enggan mau belajar Bu. Jadi lebih sepakatnya itu dicampur biar termotivasi juga nih yang mudanya nih, tidak kalah dengan yang apa namanya yang sudah memasuki usia senja. Pak Ustadz kok tes Sifanya nggak aktif ya, saya telepon. Oh Ibu, di chat mungkin karena tes Syifanya kebetulan di Sobat Ngaji juga itu ada kita berdayakan apa namanya, kita juga mengajarkan untuk karyawan Bu. Jadi kebetulan tes Syifanya sekarang itu sedang lagi proses pembelajaran juga Bu. Tapi kalau Ibu chat insya Allah nanti dibalas mungkin Kang Tian ya. Ya, saya di ini dulu, takutnya saya salah ketik nih. 08 11 22 93 132. Oh iya, kayaknya emang tesipannya lagi off kan itunya. Nanti mudah-mudahan nanti ada jawabannya. Semisal nanti belum ada, nanti semisal nanti belum ada balasan, nanti kan ada ada kelas akbar jam 1 siangnya ya, 1 siangnya nanti boleh diinfokan kembali gitu. Tuh kata Bunda Palembang, usia tidak jadi patokan, semangat yang jadi pemicu. Betul Bu. Kalau kata Allah itu mau dan tidak maunya. Betul usia. Itu Bu di Quran surat Al-Furqan. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Qur'an itu sudah mudah. Ibu pesan sambil tidur juga Al-Qur'an datang Bu. Dulu kan kita yang nyamperin Qur'an Bu ke masjid. Kalau sekarang Quran yang nyamperin kita Bu. Iya, betul. Nah tinggal kata Allah mau dan tidaknya. Nah itu yang jadi persoalannya bagi kita semua ya yang hadir pada pagi hari ini. Itu mungkin Kang Tian ya. Ini sudah cukup. Punten Pak Ustadz tadi apa namanya? tes Sifa nomor HP-nya bener ya? Iya itu udah. Betul. Oh iya itu betul. Chat aja dulu Bu, saya juga. Iya. Itu lagi off mungkin. Ya nanti semisal belum ada balasan atau masih ragu Ayah Bunda, nanti bisa apa namanya, kan nanti ada jam 1 siang ya, jam 1 siang nanti ditanyakan kembali ke asatid kami. Mohon diinfokan semisal ke Tesipa. Nanti baik. Seperti itu. Ya baik Pak. Hatur nuhun. Sami-sami. Itu mungkin Atian. Ya, boleh dilanjut sama ini apa? Pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan kembali mengenai materi hari ini? Silakan. Alhamdulillah puas Ustadz. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga lengket di kepala nih ilmu. Benar. Ini Bu. Ibu yakin Bu ya kata Nabi itu insya Allah selama aktivitas kita itu senantiasa dengan Quran justru akan memanjangkan ingatan kita Bu, dan itu betul. Insya Allah. Jadi tidak saya apal gancang pokoknya Pak Ustadz. Gitu Bu. Pak Ustadz. Kalau sudah tua kan gitu apal gancang pokok. Pak Ustadz, dulu saya juga malu karena nggak bisa. Tapi nanti kalau saya pulang nggak ada yang bantuin saya. Jadi saya harus hilangkan malunya untuk nanti bekal kita pulang ya Pak Ustadz. Kan kata Allah juga ya, Al-Quran itu adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar, melebihi nikmat harta, melebihi nikmat anak istri kita atau suami kita, melebihi dunia dan isinya. Kenapa? Sebab kalau kita baca Al-Quran itu sampai mati pun masih ada pahalanya Ibu. Ya mohon maaf. Ya sampai kita ke hadapan Allah pun
Al-Quran itu tetap menemani kita dengan setia selama memang kita setia dengan Al-Quran. Nah, berbicara setia dan tidak setia, ini tentu balik lagi kepada kita semua, Bu. Ya, lagi-lagi tentu saya patokannya bagaimana Allah akan menurunkan kemudahan kalau kita saja misalkan tidak mau. Banyak alasannya. Nah, padahal untuk beli Qur'annya atau apa segala macam itu sudah ibu tinggal gini aja, paket sudah ada tuh Bu di depan ya. Atau misalkan nah kalau dulu kan Bu, mohon maaf nih, kalau saya dulu Bu, karena saya orang timur Bu ya, di Nusa Tenggara Timur itu saya harus nyari gurunya Bu. Saya harus jalan ke sana ke sini ya, udah nggak ada Quran, harus nemuin Qurannya kalau di masjid. Nah kalau sekarang kan kita di tempat tidur juga udah datang tuh Bu, nyamperin Qurannya. Nah, artinya dari segi itu saja sudah ada kemudahan. Tinggal adalah kita mau atau tidaknya. Banyak orang beralasan bahwa Ustadz gurunya harus gini, padahal ya mau ada yang berbayar ataupun yang sudah gratis pun ternyata masih banyak orang yang menganggap sepele terhadap nikmat Al-Quran. Itulah mengapa Nabi Bu mengingatkan bahwa bukan hanya bangsa jin yang melalaikan nikmat Al-Quran, tapi lebih banyaknya itu adalah bangsa manusia. Nah jadi mudah-mudahan ini Bu ya, Bapak Ibu tetap semangat ya Bu ya, tidak menjadi suatu ukuran. Ibu kalau salah baca chat atau misalkan koran atau apa, pasti ibu dimarahin. Wajar Bu, karena itu tulisan manusia. Tapi tulisan Allah, jangan pernah ibu merasa bahwa Allah akan marah. Tidak Bu, sebaliknya Allah justru kasih pahalanya untuk kita. Itu Bu. Saya mau tanya, kalau privat ini juga gratis ya atau bayar? Nah Kang Tian, silakan Ibu. Untuk private-nya ini gratis Ibu ya, cuman ada infak ya sebesar rasa syukur itu dikarenakan kita juga mengundang ya asatid kami untuk memuliakan asatid yang nanti akan rasa syukur. Ustadz kan juga manusia ya, Ustadz capek ya Ustadz ya. Iya, jadi saya setuju Pak Ustadz. Tapi rasa syukur kita. Iya, seperti itu. Jadi tidak kalau gratisnya tidak terpatok Ibu ya. Jadi tidak membebani ayah ibu, bunda semisal harus dipatok harus seharga sini. Tidak, itu ada mengimpakannya. Dengan mengimpakan ayah bunda itu akan menjadi amal jariah nih. Ayah ibu mengimpakan. Amin. Kita juga terima kasih sama Pak sama-sama sudah banyak pahalanya mengajarkan kita. Minta barokah ya Pak Ustadz. Pula kita diajarkan ya. Saya setuju dengan infak Pak Ustadz. Saya sangat setuju dengan infaknya ada. Ya. Amin. Amin. Pak Ustadz. Dan itu infaknya Pak Ustadz, infaknya ya, Ibu. Ini ya. Infaknya itu kan ada di-share-kan ya Pak Ustadz. Supaya saya kalau mau infak, soalnya suami saya bilang minta privat yang kayak waktu dulu gitu, nggak usah rame-rame gitu. Kalau bisa sendiri, kalau mau berdua ya sama saudara sendiri gitu. Jadi waktunya kumpul kan, karena kita nanya ini kan kesian yang lain, waktunya habis sama kita untuk nanya ini, ngajarinnya juga gitu. Maksudnya intinya bukan dari usia aja saya gitu, intinya begitu Pak Ustadz. Siap Bu, berarti mungkin Kang Tian bisa dikomunikasikan dengan Al Ustadz Ari ya. Ya nanti saya kemarin saya udah bilang mau Pak Ustadz Ari. Saya bilang bla 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 bla, saya bilang terus saya juga udah japri Tesipa juga nunggu jawaban dari Ustadz Ari kali ya, nggak tahu juga gitu. Soalnya intinya karena suami saya yang mau gitu loh. Ya. Soalnya gini ya, Ibu ya, sekarang kan program Sobat Ngaji yang di bulan Ramadan ini lumayan agak merepotkan gitu ya. Nanti jadi harus dipersiapkan. Setelah Ramadan aja Pak Ustadz. Ya nanti kan melanjut lagi ke Ramadan aja Pak Ustadz. Ya di bulan Syawal, insya Allah Bu, di bulan Syawal akan saya dimulai karena kelas. itu
saran suami loh, kan Siap. harus saya ngikutin. Oh, Karena iya suami Bu. saya mau ngajarkan, suami saya sih bisa ya. Maaf Insya Pak Ustadz, Allah. saya potong. Suami saya tuh suami istri kalau ngajarin kalau gini malah ketawa-tawa, nggak fokus. Jadi Bu, kata dia udah itulah panggil guru gitu. romantisnya Ibu. Ya, jadi Jadinya kalau dia bilang papa ketawa lagi. Apalagi kan kalau lidah Sunda tuh ngomong pak apa aja susah jadi bunya. pak, jadi pak gitu. Papa Sebenarnya sih jeung saya mama. Jawa Sunda. Iya, jadi suami saya nanti nih, kalau saya biasanya kalau saya udah dulu nih, udah privat ya, nah nanti saya baca, suami saya yang dengerin, nanti suami saya bilang salah nih, baru gitu. Tapi tetap suami saya nyaranin cari guru, gitu Pak Ustadz. Ya, siap Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa tercover ya oleh Kang Tian dan juga Amin, yang lain Ustaz amin. Ali. Ini atas nama siapa Itu kalau boleh tahu yang Bu Haja Eis. Ibu Haja Kalau Bu nggak salah. Eis, Bu Eis. Nah, Bu Eis betul. ya. Bu Eis asli Bandung, Jawa, Arab. Bu Ya Eis di mudah-mudahan mana Ibu? Bandungnya Ibu? Bandungnya saya Buah Batu. Wah, caket Ibu. Caket atuh. Pak Batu mah atuh banyak makanan ya. Seueur kuliner. Ya kuliner pisan Di eta Jalan mah. Lengkong nggak seueur. Siomay na aosnya Kalau siomay. nggak salah waktu masih muda pernah ke Palembang ya? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya, Saya bukan orang Palembang soalnya nggak ada keturunan Palembang. Punten. Jadi nggak pernah main ke Palembang. ya. Baik, itu mungkin Kang Tian ya. Nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya. Dan tentunya Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang nanti mengechat Teh Syifa, tentunya pembagian kelasnya mungkin itu nanti berlakunya pada bulan Syawal. Amin, Insyaallah. amin. Jadi Semoga. mudah-mudahan Ibu nggak bosan bertemu dengan saya Enggak, Pak atau Ustadz. dengan asatid yang lain Bu ya. Mudah-mudahan Mana insyaallah. Ustadz Justru mau Pak diajak ke Ustadz, rumah Pak ibu Ustadz itu? jangan bosan sama ibu-ibu kalau lagi ngaji suka nanya mulu. Tenang Ya Pak Bu, Ustadz. insyaallah. Lebih sabar ya Pak Ustadz ya kalau ngajarin Amin. ibu-ibu STW. Baik. Itu mungkin Ibu ya dari saya Iya. ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, takutnya ada candaan yang kurang berkenan atau istilah yang membingungkan seperti tadi Bu ya, merpati, Iya, mohon jangkrik. maaf lahir batin Saya Pak mohon maaf Ustadz. yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat serta mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Justru ibu-ibunya yang minta maaf banyak sunda. Pak Gak apa-apa Ustadz. Ibu. Ilmunya Sehat. hari ini. Anak lahir batin, sehat Terima selalu Pak Amin. Silakan Ustadz. Kang Tian. Hatur Sehat Pak nuhun. Ustadz. Tuh tuh suara adik saya tuh Pak Ustadz tuh. Ya baik, nanti boleh Ayah Bunda nanti boleh ke Tesipa ya. Nanti pendaftarannya dari sekarang nanti akan Iya. dimulai di bulan Syawal ya. Itu dari nol sampai Iya. mahir insya Allah ya Ibu Bunda. Nanti Amin, amin. tunggu balasannya dari Tesipa, mudah-mudahan ada yang kelas-kelas yang Ibu inginkan, 1 orang atau 2 orang, mudah-mudahan nanti saya infokan ke Ustadz Ari. Seperti itu ya barangkali. Mudah-mudahan Ayah Bunda selalu disehatkan, Amin. supaya bisa Amin. beristiqomah dalam Amin. beribadah, Amin. apalagi di bulan Ramadan ini kita harus Amin. terus Amin. beribadah karena itu adalah salah satu yang Allah inginkan supaya dekat Amin. dengan Allah. Kalau kita jauh dari Al-Quran, itu jauh dari Allah. Betul. Baik, barangkali Oh, itu mulainya yang bulan Syawal, Pak Ustadz. ya bulan Syawal karena Dikirain ini kan minggu depan, dikirain ini minggu soalnya depan. sudah program sudah berjalan di bulan Ramadan yang 4 kajian ini ya. Jadi nanti dimulai lagi Pak di bulan Ustadz, Syawal ya, Pak gimana? Ustadz, Bu, berarti bulan Syawal saya udah bisa berdua sama adik saya ya. Belum ditentukan ya, ayo Bunda nanti Si saya ibu dari kekeh, Pak Ustadz kekeh. Dan kan mau biar lancar Ibu. Bulan Yang ya, Syawal udah penuh Bu. Semangat ya Bu biar ya. lancar. yang penting Ya Soalnya Bunda. semangat ya adik Ibu saya ya, yang jangan saya Anak. ngajarin udah wafat Ibu. Mimi saya juga udah wafat yang biasa ngajarin gitu. Iya, semangat Ibu, Iya, istiqomah. amin, Amin. amin. ya. Nanti belum ditentukan ya, nanti saya rundingkan sama tim Sobat Ngaji, apakah bisa ataupun ini.
nanti diinfokan ya. Iya, Paling iya Pak barangkali itu Ustadz, saja makasih yang bisa banyak. saya ini. Mohon maaf ya Ibu, ini takutnya Zoom mau dipakai. Nanti saya Oke. ya soalnya ada kelas-kelas yang lain yang nanti memakai link ini seperti itu. Iya Pak Baik, Ustadz, atur Ustaz. nuhun. Iya, sama-sama. Nuhun Pak Kita tutup Ustadz. kita Tabarakallah. tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya Atina hasanah fid wa fil dunya hasanah wa akhirati fil hasanah akhirati wa hasanah qina wa adzabannar. qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa Rahu bihamdika wa wa asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum Makasih Pak Ustadz. ya, sampai jumpa lagi ya Ibu ya Waalaikumsalam. di kajian selanjutnya. Ya, Semoga selalu ya. disehatkan Ibu Ayah Bunda ya. Amin, amin. Amin. Mohon Amin, Ingat amin, ya Pak amin. Ustadz ya. ya sama-sama. Mohon izin Tuh untuk masih pada ini Pak Ustadz, masih pada sono ibu-ibu. mohon izin untuk mengopkan ya. Baik Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi Enggak Terima apa-apa kasih. Ustadz. Hatunun, hatunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.